Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusrizal Azwar Firdaus. NIM saya 7708170006. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang saya yang berjudul Editing Video Edukasi menggunakan Adobe Premiere untuk PT Jagat Nusantara. Adapun konten yang saya buat ataupun isi dari laporan yang saya buat adalah bab 1, yaitu pendahuluan, bab 2 tempat magang, bab 3 metodologi, bab 4 hasil pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Lalu untuk bab satunya sendiri yaitu latar belakang masalah, yaitu latar belakang masalahnya sendiri adalah di era modern seperti sekarang ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang tertarik terjun di industri kreatif ataupun hiburan, bisa di platform YouTube ataupun Instagram, dan juga berbagai aplikasi edit video pun kian marak menjadi incaran dalam meningkatkan kualitas editing video. Untuk video sendiri dalam strategi pemasaran di era modern saat ini, pebisnis berusaha menarik perhatian pelanggan dan pasar dengan cara membagikan konten yang menarik dan memiliki keunikan sendiri, baik itu berupa fotografi maupun videografi. Dan juga jika fotografi atau gambar, kita bisa menggunakan aplikasi editing video, sedangkan juga untuk hasil atau footage video kita bisa menggunakan aplikasi editing video. Untuk di Kota Bandung sendiri, terdapat sebuah perusahaan yang berkecimpung dengan dunia perfilman dan industri kreatif yang menampung anak-anak kreatif, inovatif, positif, termasuk dalam dunia editing video, yaitu Fantasista Class yang merupakan suatu kelas dan divisi di PT Jagat Kreatif Nusantara. Lalu adapun rumusan masalahnya, yaitu bagaimana sih cara mengedit video dengan kualitas yang bagus dan juga menarik untuk dilihat, yaitu terus juga tools apa yang bisa digunakan untuk mengedit video. Untuk mengedit video sendiri, kita pertama-tama harus mengetahui teknik dalam proses editing video. Terdapat cukup banyak variabel yang harus diketahui seperti kamera angle, camera works, finish shot, terus motivasi, informasi, komposisi, sound, dan continuity, yang merupakan suatu teknik yang harus dimiliki minimal untuk seorang editor video dan juga yang berkecimpung di dunia videografi. Lalu juga untuk tools yang bisa dipakai, banyak sekali tools yang bisa dipakai untuk orang-orang terutama yang non profesional, bisa seperti Adobe Premiere, atau untuk yang mungkin yang udah cukup profesional yaitu bisa memakai DaVinci atau After Effects untuk sebagai aplikasi animasi atau bumpering-nya. Lalu juga untuk bab 2-nya yaitu mengenai tempat magang, PT Jagat Kreatif Nusantara yang kemudian disebut juga Jagat Kreatif adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dibagi atas dua divisi, yaitu divisi utamanya yaitu divisi desain, ilustrasi, dan divisi komunikasi dan teknologi informasi. Jagat Kreatif terdiri dari orang-orang yang memiliki visi dan potensi kreatif untuk menelurkan sebuah karya yang dirancang dan padankan dengan berbagai kebutuhan konsumen baik personal maupun instansi perusahaan. Untuk bab 3-nya itu adalah tentang berisi metodologi. Yang pertama-tama itu adalah metode persiapannya. Pada tahapan ini seorang editor mesti memiliki, yang pertama itu adalah udah pasti memiliki aplikasi video editing dan juga seperti Adobe Premiere, karena mudah untuk digunakan dan juga mudah untuk didapatkan. Yang kedua adalah persiapannya, yaitu harus memiliki footage atau video-video yang sudah di-take dan juga dikumpulkan sebelum diedit, sesuai dengan adegan ataupun
naskah yang telah ditentukan supaya tidak ada yang namanya jumping shot atau adegan yang melompat-lompat. Yaitu jadi adegannya sudah tersusun rapi, sudah udah bertahap satu dengan yang lainnya. Ada kesinambungannya. Lalu ada juga dengan untuk materi selanjutnya itu adalah metode editing videonya. Pada tahapan editing video, sesuai dengan bidang penulis dalam magang di PT Jagat Kreatif, yaitu melakukan proses editing untuk mengelola video-video yang sudah direkam dengan menambahkan seperti soundtrack, instrumen, teks, dan menyatukan video agar menghasilkan video yang sempurna. Lalu dalam proses editing terdapat cukup banyak variabel yang seperti tadi saya sudah sebutkan, yaitu harus diketahui seperti camera angle, camera works, jenis shot, terus informasi, komposisi, sound, dan continuity atau kontinuitas, yang istilah-istilah tersebut merupakan grammar of the edit yang harus dipegang dan diketahui oleh seorang editor. Grammar of edit yaitu adalah seorang editor harus memiliki sebuah alasan kuat untuk menentukan pilihan pada gambar yang mana yang akan dimasukkan ke dalam scene editingnya, dan juga mengetahui maksud dan tujuan dari editing video tersebut. Lalu informasi adalah seorang editor juga harus mengetahui apa sih maksud dari video tersebut, apa sih isi dari video tersebut, dan juga apa makna dan juga tujuan dari video tersebut. Lalu juga ada komposisi, yaitu salah satu aspek penting bagi editor adalah pemahaman tentang komposisi gambar yang bagus. Ini artinya memenuhi standar yang sudah disepakati atau sesuai dengan camera works yang telah dikerjakan oleh tim sebelumnya. Lalu juga ada bagian kontinuitas atau continuity, adalah suatu proses penyambungan shot satu dengan shot yang lainnya, di mana terdapat kesinambungan pada shot tersebut dan mencegah terjadinya jumping shot atau adegan yang meloncat supaya sesuai dengan naskah atau adegan yang sudah ditentukan, baik gambar ataupun audio. Lalu ada titling. Titling sendiri adalah semua huruf yang diperlukan untuk menambah informasi gambar, misalnya judul, terus nama pemeran, dan tim kreatif atau kredit scene-nya. Lalu ada bagian sound, yaitu adalah sound sendiri dibagi menurut fungsi masing-masing seperti original sound, atmosphere, ataupun sound effect dan musik illustration. Lalu juga di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu adalah ini gambar mengenai hasil video untuk konten Instagram Fantastista Class. Yang satu merupakan konten mengenai review makanan, dan juga yang kedua adalah konten Instagram yang bertemakan teknik-teknik shot dalam perfilman. Lalu yang berikutnya adalah contoh video sketsa yang berjudul Senyum Kulawargi dengan tema Senyum Kulawargi dengan judul Bala-bala. Lalu ada juga adapun konten lainnya untuk YouTube Fantastista, yaitu adalah video tanya jawab dengan anak-anak dan pengurus panti asuhan Senyum Yatim Indonesia. Untuk kesimpulan dan sarannya sendiri adalah, berdasarkan uraian dalam laporan magang, maka dapat disimpulkan bahwa dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang tinggi atas semua pekerjaan yang dikerjakan, dan disiplin dalam mengikuti peraturan dan disiplin waktu jadi tanggung jawab kita agar tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Lalu pun ada saran, yaitu selama melaksanakan magang ini penulis banyak mendapatkan ilmu terutama tentang videografi dan editing video, maka penulis sarankan untuk
bagi para pemula yang ingin belajar videografi ataupun editing video untuk terus mengeksplor kemampuannya dengan cara seperti sesering mungkin mengedit footage yang sudah didapat, ataupun selain itu bisa merekam sendiri momen-momen yang unik ataupun penting dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa menumbuhkan sensitivitas dalam kreativitas kita sendiri. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi